Lagi semuanya. Baik. Untuk pertemuan hari ini, pertemuan minggu ke-6, kita akan melanjutkan materi minggu lalu ya mengenai activity based costing. Untuk penjelasan minggu lalu sudah saya berikan beberapa video yang saya uploadkan di Elena, utamanya terkait konsep dasarnya activity based costing ya. Materi PowerPoint juga sudah saya uploadkan di Elena. Harapannya kalian juga sudah membaca. Nah, untuk hari ini kita fokus ke contoh soal dan pembahasannya ya. Baik, kita lihat di slide ke-11 ya. Contoh soal ini juga sebenarnya saya ambilkan dari bukunya Blocher ya. Oke, di soal PT Ananda Tbk, sebuah perusahaan manufaktur yang menghasilkan dan menjual produk dalam dua jenis kualitas yang berbeda, yaitu kualitas istimewa dan reguler. Jadi, ciri dari activity based costing di sini adalah bahwa biasanya produknya itu produk yang berbeda. Data keuangan yang terhimpun untuk kedua jenis kualitas produk tersebut sebagai berikut. Misalkan di sini diketahui volume produksi, harga jual, biaya utama di sini adalah bahan baku ya. Kemudian jam kerja langsung. Diketahui untuk produk istimewa dan produk reguler masing-masing datanya seperti ini. Nah, secara garis besar kita lihat untuk volume produksi produk reguler itu lebih banyak ketimbang produk istimewa. Untuk harga jualnya, produk istimewa tentunya lebih mahal ya. Biaya utamanya produk istimewa lebih mahal yaitu Rp200, sedangkan untuk produk reguler hanya Rp80. Untuk jam kerja langsung, produk reguler lebih banyak karena memproduksi lebih banyak ya 18.000 unit. Jadi untuk jam kerja langsung produk reguler 90.000 jam, yang produk istimewa 30.000 jam. Nah, akuntan manajemen perusahaan mengidentifikasikan aktivitas cost pool yang dianggarkan dan pemicu aktivitas atau cost driver ya sebagai berikut. Ini ada beberapa aktivitas yaitu rekayasa, setup, perputaran mesin, dan pengepakan. Cost pool dianggarkan ini jadi biaya yang dianggarkan di sini dalam 1 tahun ya. Untuk rekayasa Rp150.000, setup Rp360.000, perputaran mesin 1,8 juta, pengepakan Rp90.000. Cost driver ya, activity driver atau pemicu aktivitas bisa dilihat berdasarkan aktivitasnya di sini. Misalkan rekayasa, berarti pemicu aktivitasnya jam rekayasa. Setupnya, aktivitas setup, pemicu aktivitasnya adalah jam setup. Perputaran mesin, pemicu aktivitasnya adalah jam mesin. Pengepakan berarti jumlah pengepakan ya, sebagai pemicu aktivitasnya. Nah, ini cost pool yang dianggarkan ini kalau di total ini ada 2.400.000 ya. Nah, selanjutnya ini ada data aktivitas atau transaksi yang sesungguhnya. Ini sebelumnya ini adalah yang dianggarkan, sekarang ada data transaksi yang sesungguhnya. Di sini dibagi berdasar aktivitas dan produknya. Jadi aktivitas jam rekayasa untuk produk istimewa 6.000, reguler 9.000. Jumlah setup untuk produk istimewa 240, reguler 120. Jam mesin untuk produk istimewa 60.000, yang reguler 120.000. Jumlah pengepakan untuk istimewa 6.000 dan yang reguler 12.000. Total di sini adalah
penjumlahan antara yang produk istimewa dan reguler ditambahkan ya di sini. Dari data-data tersebut di atas, diminta menghitung biaya produk per unit kualitas istimewa dan reguler dengan sistem konvensional. Yang B, biaya produk per unit kualitas istimewa dan reguler dengan sistem ABC. Activity based costing ya. Yang C, buatlah analisis profitabilitas produk berdasarkan kedua sistem tersebut. Kemudian pertanyaan selanjutnya, bandingkan dan jelaskan hasil perhitungan biaya overhead berdasarkan kedua sistem tersebut. Oke, ini jawabannya. Tadi diminta biaya overhead. Sebentar, pertanyaannya adalah biaya produk ya per unit. Oke, pertanyaannya biaya produk per unit. Nah, di sini berdasar sistem konvensional. Yang perlu kita hitung terlebih dahulu ya adalah biaya overhead-nya ya. Karena kalau biaya utama dan biaya jam tenaga kerja kan sudah diketahui pasti ya. Ini bahan bakunya 200, jam kerja langsung ada gitu ya. Yang ditanyakan di yang kita hitung terlebih dahulu di sini adalah biaya overhead-nya. Oke. Oke, biaya overhead ya. Nah, sebelum kita menghitung biaya overhead-nya, kita lihat dulu total jam kerjanya. Total jam kerja langsungnya adalah 30.000. Oke, perlu diingat bahwa di sistem konvensional ini, sistemnya adalah pukul rata. Jadi, tidak melihat berapa konsumsi yang istimewa, berapa konsumsi yang reguler, dianggap sama saja untuk biaya overhead. Untuk tarifnya ya, jadi dianggap sama. Sehingga total jam kerja langsungnya tinggal ditambahkan 30.000 ditambah 90.000 itu dari mana? Di sini diketahui jam kerja langsung untuk biaya istimewa 30, yang reguler 90.000, ditambahkan saja ketemu 120.000. Sehingga tarif overhead per jam kerja langsung adalah biaya yang dianggarkan di sini 2.400.000 adalah dari ini cost pool dianggarkan di total semua ya. Ingat waktu menghitung biaya berdasar pesanan ya ada tarif. Nah, menghitungnya adalah dari biaya yang dianggarkan atau cost pool yang dianggarkan dibagi jam kerjanya. Jam kerjanya adalah 120.000. Sehingga ketemu tarif overhead per jam kerja langsungnya adalah Rp20 per jam kerja langsung. Sehingga biaya overhead dibebankan untuk produk istimewa karena mengkonsumsi 30.000 jam kerja realitanya ya. Maka dihitung 30.000 dikali 20, tarifnya adalah Rp20, ketemu Rp600.000. Untuk produk yang reguler, ini adalah 90.000 jam kerjanya, dikali tarifnya adalah Rp20, ketemu 1.800.000. Nah,
Kemudian untuk per unitnya bagaimana? Tinggal dibagi dengan produksinya. Nah, data sebelumnya bisa dilihat untuk produk istimewa, volume produksinya adalah 6.000, yang produk reguler 18.000. Sehingga angka 600.000 ini dibagi 6.000 unit, ketemu Rp100 per unit. Jadi biaya overheadnya adalah Rp100 per unit. Yang produk reguler 1.800.000 dibagi 18.000. Ya, maka ketemu juga biaya overheadnya adalah Rp100 per unitnya. Ini kalau berdasar sistem konvensional. Nah, ini baru biaya overheadnya yang ditanyakan di soal biaya produk per unit. Ini saya ganti aja ya pertanyaannya, biaya overhead produk per unit. Jadi kalau ditanya biaya overhead produknya berarti yang itu ya. Kalau ditanya biaya produknya ya berarti jam tenaga kerja juga dihitung, biaya bahan bakunya juga dihitung gitu ya. Oke, selanjutnya dengan sistem activity based costing. Kalau dengan sistem activity based costing, lebih rinci ya. Kalau ini tadi kan kalau konvensional tinggal dibagi aja ya. Artinya pukul rata. Nah, kalau activity based costing dilihat per aktivitasnya. Misalkan tadi ada pemicu aktivitas ada 4, rekayasa, setup, perputaran mesin, dan jumlah pengepakan. Total biaya tadi diketahui sesuai yang di soal ya. Konsumsi aktivitasnya juga diketahui dari mana sini. Konsumsi aktivitasnya istimewa dan reguler ya. Nah, total biaya dibagi dengan konsumsi aktivitas, ketemu tarif aktivitas. Jadi tarif rekayasa ini adalah Rp10 ya. Tarif setupnya adalah Rp1.000. Pernya per apa sih? Ya kalian lihat di sini. Jadi tarif rekayasa itu Rp10 per jam rekayasa, setupnya Rp1.000 per jam setup, dan seterusnya. Perputaran mesin tarifnya Rp10 per jam mesin, pengepakan Rp5 per kalau pengepakan tadi jumlah pengepakan ya per paknya berarti. Nah, setelah diketahui tarif aktivitasnya, tarif aktivitasnya ya. Selanjutnya kita menghitung biaya overhead pabriknya yang dibebankan ke masing-masing produk. Nah, kalau pakai activity based costing dibedakan produk istimewa, produk reguler ya. Ini pemicu aktivitasnya ditulis dulu, tarif aktivitasnya tadi jam rekayasa Rp10, jam setup Rp1.000, jam mesin Rp10, jam pengepakan Rp5. Jumlah aktivitasnya diketahui dari mana? Ini dari data sebelumnya, jumlah aktivitas realnya dari sini. Jam rekayasa 6.000, setup 240, jam mesin 60.000, pengepakan 6.000. Oke, ditulis aja di sini. Maka ketemu biaya overhead total dikalikan dari tarif aktivitas kali jumlah aktivitas. 10 kali 6.000 ketemu 60.000, 1.000 kali 240 ketemu 240.000, dan seterusnya. Total biaya overheadnya adalah 930.000. Kalau diminta biaya overhead per unitnya, tinggal membagi. Ini total 60.000 dibagi jumlah produk yang istimewa. Ada 6.000 ya. Ini, produk istimewanya ada 6.000 unit, yang reguler 18.000. Oke, di sini.
Jadi ini 60.000 bagi 6.000 ketemu 10 rupiah, 240.000 dibagi 6.000 ketemu 40 rupiah, dan seterusnya. Nah, ini kalau diminta menghitung biaya overhead per unitnya, ini harusnya di total ya, 10 tambah 40 tambah 100 tambah 5. Jadi untuk biaya bisa saya edit ini. Jadi harusnya di total di sini. Maaf, sedang hang. Ini nggak bisa saya edit, jadi harusnya ini ditambahkan aja 100 tambah 40 tambah 10 tambah 5, di sini 155. Jadi nanti tinggal dijumlahkan aja ya, 10 tambah 40 tambah 100 tambah 5, sini 155 untuk produk istimewa. Yang produk reguler, caranya juga sama, pemicu aktivitasnya tulis semua, tarif aktivitasnya tadi diketahui, jam rekayasa Rp10 dan seterusnya. Untuk jumlah aktivitas ini berdasarkan aktivitas yang sesungguhnya untuk produk reguler. Ya, untuk jam rekayasa ada 9.000 jam, jam C 420 jam, dan seterusnya. Biaya overhead totalnya adalah mengalihkan dari tarif aktivitas kali jumlah aktivitas, ketemu di sini 90.000 untuk jam rekayasa, 120.000 jam setup, 1.200.000 jam mesin, 60.000 jumlah pengepakan. Kalau di total biaya overheadnya 1.470.000, biaya overhead per unitnya tinggal membagi dengan jumlah atau volume ya, volume produksinya. Tadi diketahui produk reguler volume produksinya adalah 18.000 ya di sini nih. Hingga 90.000 dibagi 18.000 ketemu 5 rupiah, 120.000 bagi 18.000 6,67, dan seterusnya di sini. Total biaya overhead per unit tinggal menjumlahkan ya, 5 rupiah tambah 6,67 tambah 6,67 ditambah 3,33. Oke, itu jawaban untuk yang B. Selanjutnya yang C, analisis profitabilitas ya. Untuk sistem konvensional tadi diketahui harga jual per unitnya 400 untuk produk istimewa dan Rp200 produk reguler. Biaya produknya, jadi biaya utama 200 tambah biaya overheadnya 100, ketemu 300. Jadi biaya utama di sini ternyata maksudnya adalah biaya bahan baku dan tenaga kerja langsung, udah di total di sini. Ketemu biaya produk per unit 300, harga jual kurangi biaya produk per unit, maka ketemu margin kontribusinya. Margin kontribusinya adalah Rp100 untuk produk istimewa. Sedangkan yang produk reguler, harga jual 100, biaya utama 80, overheadnya 100, kan 180, total biayanya, margin kontribusinya Rp20. Bagaimana dengan sistem aktivitas atau activity based costing? Ini harga jual sama ya, biaya utama kan juga sama di sini. Temu biaya overheadnya, jam rekayasa, ini kalau dirinci per aktivitas ya, tapi kalau di total Rp155 ya, 10 tambah 40 tambah 100 tambah 5, 155. Biaya utama ditambah biaya overhead, berarti 200 tambah 155 ketemu 355, ini adalah biaya keseluruhan produk per unit. Maka margin kontribusi per unitnya adalah 400 kurangi 355 ketemu Rp45. Untuk produk yang reguler, harga jual per unitnya 200, biaya utamanya ini Rp80, biaya overheadnya berarti 5 tambah 6,67, 6,67 tambah 3,33 ketemu 81,67.
Biaya utamanya berarti 80 ditambah 81,67 ketemu 161,67. Maka margin kontribusinya adalah 200 dikurangi 161,67 ketemu 38,33. Bisa kalian bandingkan di sini. Untuk sistem konvensional, produk istimewa itu margin kontribusinya terlihat besar, yaitu Rp100. Produk regulernya hanya 20. Tapi dengan sistem aktivitas di sini ketemu margin kontribusinya 45 dan produk yang reguler 38,33. Nah, perbandingan hasil perhitungan biaya overhead kedua sistemnya sebagai berikut. Overhead total untuk konvensional tadi ketemu 600.000, overhead per unitnya 100, margin per unit 100. Sedangkan ini untuk produk istimewa ya. Sedangkan kalau menggunakan sistem ABC, untuk produk istimewa overhead totalnya 930.000 ya. Bedanya berapa ini? Wah, lumayan ya, 330.000. Overhead per unitnya produk istimewa dengan sistem konvensional ada 100. Tetapi dengan sistem ABC ternyata lebih besar, harusnya Rp155. Ya, terpaut Rp55. Margin per unitnya untuk sistem konvensional 100 ya, produk istimewa, sedangkan ABC 45 ini juga terpaut Rp55 perbedaannya. Begitu juga dengan reguler, overhead totalnya untuk produk reguler dengan sistem konvensional 1,8. Kalau dengan sistem ABC ini 1.470.000, perbedaannya 330.000. Overhead per unitnya produk reguler dengan sistem konvensional ada 100, tetapi kalau menggunakan sistem ABC adalah 81,67, terpautnya 18,33. Margin per unitnya juga kalau pakai konvensional hanya Rp20, tapi sebenarnya kalau pakai sistem ABC ini ya lebih besar marginnya, yaitu 38,33. Sehingga kesimpulannya, penentuan biaya overhead konvensional memiliki keterbatasan, yaitu produk volume rendah dan kompleks. Di sini volumenya rendah dan kompleks, maksudnya adalah produk kualitas istimewa. Biaya overhead ditentukan di bawah yang seharusnya 600.000, padahal harusnya adalah 930.000. Sedang produk yang bervolume tinggi dan sederhana atau produk reguler, biaya overheadnya ditentukan lebih besar dari seharusnya. Ini 1,8, padahal harusnya kan cuma 1.470. Jadi penentuan biaya overhead konvensional dapat menyebabkan distorsi pengukuran persediaan, keputusan tentang lini produk yang tidak tepat, kemudian penentuan harga jual yang tidak realistis, alokasi sumber daya yang tidak efektif, fokus strategi yang keliru, dan hilangnya keunggulan kompetitif. Maka untuk mengatasi kelemahan sistem konvensional, sistem activity based costing memberikan hasil penentuan biaya produk yang lebih akurat. Ya. Di situ ya. Baik. Mungkin itu penjelasan dari Bu Riri. Nanti kita lanjutkan dengan diskusi kalau ada yang kurang jelas atau ada yang ditanyakan. Semoga